Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf Tsani, atau lebih akrab dikenal sebagai Christopher Tambunan ya. Eh, yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya. Kita masih bisa merasakan nikmatnya, yaitu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibuatnya video ini di mana kita bisa berdiskusi, di mana kita bisa saling bertukar pikiran, dan juga alhamdulillah saya mau membagikan sedikit pengalaman saya dalam mencari, dalam mengejar, dan dalam mendapatkan serta menjemput hidayah. Masya Allah, saya berharap video ini dapat menginspirasi teman-teman yang di luar sana, yang belum 100%, yang belum berani atau yang belum mau mengerti tentang Islam. Ayo, inilah saatnya kamu mengerti, dan juga inilah saatnya Islam ditegakkan, kebenaran itu ditegakkan. Masya Allah. Cerita saya bermula ketika saya masih beranjak di bangku sekolah, tepatnya kelas 1 SMA, umur saya 15 tahun. Masya Allah, di umur saya yang sangat muda, saya belajar sesuatu, saya belajar mengenal Islam. Alhamdulillah, Allah bantu saya, Allah bimbing saya, Allah keluarkan saya dalam kesesatan saya. Alhamdulillah. Jadi cerita ini bermula ketika saya duduk di bangku SMA, kelas 1 SMA. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik. Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang mencerminkan siapa Islam sesungguhnya. Masya Allah, saya berteman dengan mereka, saya mengenal mereka dengan baik. Alhamdulillah, mereka mau berteman juga dengan saya. Ketika saat itu saya masih beragama Kristen, saya mengakui saat itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Masya Allah, saya datang, saya membawa sukacita, saya berteman dengan mereka atas dasar kasih. Saya datang kepada mereka atas dasar kasih, ingin mengenalkan siapa Yesus sebagai Tuhan saya. Ingin berdiskusi, ingin sharing, ingin lebih tahu siapa mereka. Dalam artian ingin mengenalkan bahwa ajaran kasih Yesus itu harus kamu terapkan, dan kamu harus keluar dari lingkaran Islam. Dulu ketika saya masih dalam Kristen, saya mengenal Islam itu tidak lain dari agama yang paling buruk. Jadi jika ada yang buruk, maka Islamlah yang paling lagi, dan paling buruk. Masya Allah, saya memandang Islam itu seperti itu. Masya Allah, sangat disangka-sangka, tidak disangka-sangka, sekarang saya Islam. Ini semua karena Allah, Insya Allah. Dan juga saya mau menekankan sebelum masuk ke cerita, saya mau menekankan bahwasannya Islam, saya hadir kepada Islam. Saya yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh saya. Saya yang belajar Islam, saya yang menempuh dalam berjalan untuk mempelajari Islam. Jadi bukan orang lain yang datang kepada saya, melainkan saya yang mencari orang lain, saya yang mencari ilmu, dan saya yang belajar Islam. Insyaallah. Jadi ada kalanya mungkin ada sedikit perkataan kelak yang menuduh saya bahwasanya saya masuk Islam karena duit, karena ajakan, atau karena wanita, harta, tahta, atau apapun itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf. Saya Islam karena saya cinta Islam. Saya Islam karena saya cinta Allah. Saya Islam karena Allah. Masya Allah. Ketika saat itu saya ingin membawa kasih kepada mereka. Saya membawa kasih kepada teman-teman saya. Saya memperkenalkan Kristen itu seperti apa. Saya memberikan pemahaman bahwasannya Kristen itu sebaik-baiknya dari agamamu. Masya Allah, saya menerangkan bahwasannya Kristen ini
Yesus ini telah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan juga menebus dosa-dosamu serta dosa-dosaku agar kamu selamat. Seperti itu. Saya menerangkan kepada teman-teman saya bahwasanya kamu itu berada dalam kesesatan. Padahal saya sendiri yang berada dalam kesesatan, Masya Allah. Ya, singkat cerita, kami berdiskusi mengenai Islam yang sering difitnah, sering dicaci, sering dimasukkan dalam stigma-stigma negatif ya. Dalam artian Islam sebagai teroris satu dunia, Islam sebagai agama yang pemegang pedang, sebagai agama yang disebar dengan pedang, sebagai nabi, sebagai agama yang punya nabi, pedofil, sebagai Islam itu radikal, Islam itu sebagai sadis, pemegang darah. Astagfirullahaladzim, masih banyak anggapan yang buruk tentang Islam dari saya yang masih belum mengenal Islam pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Allah sangat baik pada saya. Alhamdulillah Allah mengeluarkan saya dalam kesesatan saya. Saya dipertemukan dengan teman-teman saya, di mana saya membahas tentang Islam dan mengenal tentang Islam dari mereka. Saya berdiskusi, saya berdialog dengan mereka, saya beradu argumen bahwasanya tidak ada surga untuk kalian. Anggapan saya seperti itu kepada mereka yang masih Islam. Jadi saya katakan kepada teman saya bahwasanya gini, bro, lu tuh gak bakal bisa mendapatkan surga kalau cara lu tuh udah salah dari awal gitu kan. Di sini saya salah. Ternyata banyak yang saya tidak tahu dan banyak yang saya simpulkan dengan cepat bahwasanya Islam yang buruk seperti ini seperti itu dan menganggap mereka akan masuk neraka. Di sini teman saya menerangkan Islam yang sesungguhnya. Di sini Islam yang sesungguhnya mereka terangkan bahwasanya Islam itu bukan agama yang memandang ras. Islam itu datang kepada semua orang. Islam itu bukan agama yang rasis, bukan agama teroris, bukan agama yang sadis. Masya Allah, Islam itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan. Alhamdulillah ya Allah, saya disadarkan. Alhamdulillah. Mungkin sedikit janggal ya, karena begitu mereka katakan seperti itu. Oh ya, masa sih perilaku Islam yang kamu katakan itu bertolak belakang dengan perlakuan umat muslim di dunia yang banyak kabarnya pembunuhan, banyak kabarnya bom teroris dan semacamnya. Oh Masya Allah. Mereka menerangkan perbedaan manusia dan agama. Mereka menerangkan bagaimana setan-setan berusaha merusak nama Islam. Masya Allah. Teman-teman saya menjelaskan bagaimana pengaruh Islam pada dunia, bagaimana Islam yang sangat-sangat buruk di mata dunia, apa dampaknya Islam jika Islam diterapkan pada hukum-hukum dunia, dan juga bagaimana datangnya Islam, siapa yang membawa, dan juga bagaimana surganya. Alhamdulillah beliau bawa dan terangkan kepada saya sebagai saya yang belum tahu apa-apa. Alhamdulillah beliau terangkan sedikit demi sedikit. Jujur sih agak sedikit kaget dengan anggapan mereka, dengan anggapan saya yang selama ini doktrin-doktrin yang masuk kepada saya tentang keburukan-keburukan Islam ditepis dengan perkataan Al-Quran, ditepis dengan gampangnya oleh mereka dengan mengatakan, oh tidak, kamu salah, oh tidak kamu salah, oh tidak kamu salah. Wow, di situ saya sedikit tertarik alias ingin tahu lebih, apa ini Islam ini, bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih sistem keagamaannya, bagaimana ketuhanannya, bagaimana cara ibadahnya. Masya Allah. Memang pada umumnya Islam itu beribadah 5 kali sehari, sama seperti yang saya lihat di lingkungan saya pada saat itu. Sholat subuh, sholat jam 12, sholat jam 4, sholat jam 6, sholat jam 7. Setiap hari diulang-ulang seperti itu terus tanpa berhenti. Insya Allah saya melihat sesuatu keindahan di sini. Sedikit janggal sih.
Semua masuk akal ketika mereka, teman saya ini, menjelaskan bahwasannya saya salah mengenai Islam. Saya salah mengenai pendapat dan kesimpulan mengenai Islam. Benar yang dikatakan teman saya. Bagaimana agama yang 5 kali sujud dalam sehari bisa seburuk itu di mata setiap orang. Di situ saya mulai curiga, di situ saya mulai mencari tahu apa sih fakta, apa sih kebenaran di balik ini. Apakah ada kesengajaan, apakah memang banyak yang tidak suka Islam karena kebenarannya. Masya Allah, di situ saya mulai mencari, di situ saya mulai merangkak, di situ saya mulai berdiskusi. Masya Allah, berdiskusi ketika sedang jam istirahat sekolah, kemudian sedang pulang sekolah. Di situ nikmat-nikmatnya diskusi terasa ya. Kemudian dilanjutkan ketika saya naik kelas ke kelas 11, umur 16 ya, umur 16 waktu itu mulai lebih mengenal Islam, tetapi iman saya tetap iman Kristen. Saya tetap menjajakan agama saya kepada mereka, saya tetap mengasihi mereka karena Yesus. Saya tetap memberitakan berita Injil kepada mereka. Saya tetap mengatakan, tapi gini loh, Yesus itu baik, ini loh, kamu tuh dijamin masuk surga tuh, ini tuh juru selamat, ini loh. Mereka cukup mengatakan, ya itu agamamu bukan agamaku, agamaku. Tetapi di sini saya sedikit terkagum-kagum bagaimana cara mereka menanggapi saya. Selalu mempunyai jawaban yang masuk di akal. Jawaban mereka itu seperti ada kalanya gamblang gitu, sekali terjawab semua jelas. Misalnya bagaimana tanggapannya mengenai Islam yang mempunyai nabi seorang pedofil. Masya Allah, itu seringkali saya tanyakan kepada orang-orang Islam ya. Tetapi jawaban mereka itu cukup gampang ya. Mereka mengatakan seperti ini, apakah kamu sudah pernah masuk ke dalam zamannya Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apakah kamu pernah melihat wanita-wanita di situ? Apakah kamu pernah tahu alasan Allah? Allah itu Tuhan, Allah itu punya takdir, Allah itu punya tujuan. Gak semena-mena Allah itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad untuk kedepannya bahwasanya dia adalah seorang pedofil. Tidak, Allah itu punya tujuan. Allah itu memilih orang. Masya Allah, beliau berkata seperti itu, tujuannya ingin menerangkan kepada saya bahwasanya saya salah. Lanjut lagi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad itu yang disebut seorang pedofil itu, Masya Allah, sebenar-benarnya teman saya menyebut bahwasanya itu adalah pilihan Allah, itu adalah takdir Allah, dan juga tujuannya tidak lain adalah karena mungkin zaman antara menikahi wanita yang muda dan wanita yang tua, bagaimana cara menafkahi, bagaimana cara membimbing, bagaimana cara melayani, atau bagaimana cara bergaul dengan baik. Alhamdulillah, semua tujuan itu tidak semena-mena untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Teman saya berkata seperti itu. Teman saya berkata bahwasanya Allah juga memilih, mungkin karena akalnya yang sangat tinggi, pikirannya yang sangat tinggi, daya ingatnya yang sangat tinggi, dan juga Allah tidak semena-mena, tidak sebodoh itu memilih perempuan dan juga Nabi Muhammad sebagai suaminya untuk sengaja untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad. Masya Allah, di situ saya sedikit gimana ya, agak sedikit terguncang, agak sedikit masih belum bisa menerima gitu kan, karena jujur saja namanya saya baru belajar Islam, namanya saya juga baru mengenal Islam. Sangat berbeda seperti yang dikatakan oleh gereja, sangat berbeda seperti yang diumumkan oleh gereja dan juga jemaat-jemaatnya, sangat berbeda seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, sangat berbeda sekali. Ya seperti itu, saya mengenal Islam apa adanya, dan itu saya mengenal hanya buruk-buruknya, dan nyatanya tidak ada buruknya. Masya Allah, dan saya sekarang Islam. Alhamdulillah, itu semua karena Allah. Masya Allah.
Selain dari belajar berdiskusi bersama dengan teman-teman saya juga belajar berdiskusi melalui forum-forum media, dari media YouTube, Instagram juga. Sesekali teman saya mengajak saya ke dalam pengajian ya, pengajian Ustadz Hidayat atau ustadz-ustadz lainnya. Alhamdulillah. Selain daripada itu, selain saya belajar Islam, saya juga tetap belajar Kristen. Saya tetap menggali-gali tentang Kristenan saya, memberikan ilmu dari Kristen saya kepada mereka seperti apa di Kristen. Oh Masya Allah, saya sempat bertanya-tanya dan berdiskusi tentang Islam ini kepada pendeta saya, kepada teman-teman saya, bagaimana mereka ini baiknya seperti apa kita perlakukan mereka, bagaimana cara mengajarkan mereka. Masya Allah. Selain dari pendeta, atas keraguan saya mempunyai keraguan di hati. Saya juga tidak sungkan, dalam artian saya selalu ingin tahu, saya mencari tahu bukan hanya kepada teman saya datang kepada pemuka agama Islam, yaitu ustadz-ustadz tertentu. Saya berdiskusi, berbagi, bertukar pikiran. Masya Allah, banyak yang saya dapat dari situ. Ibaratnya saya Islam juga sekarang ini bukan karena saya Islam yang cuman iya aja. Tapi saya Islam di sini saya mau sebagai Islam yang sudah tahu pondasinya, akidahnya bagaimana. Ibaratnya saya Islam karena saya mau dan saya cinta karena Allah, begitu. Insya Allah. Selain daripada itu, selain berdiskusi, ada kegiatan sekolah, rohis, insya Allah. Terkadang saya mau ikut, tapi ya seperti itu, masih ada roh Kristen juga, rohani Kristen dan rohani Islam di dalam sekolah yang harus saya jaga. Bagaimana jika rohani Kristen melihat saya ada dalam organisasi rohani Islam? Agak sedikit jadi tantangan ya. Jadi di situ sebenarnya saya ingin mengikuti, tapi ya seadanya aja. Islam untuk saya adalah sesuatu yang baru. Islam membuat saya berpikir lebih jauh. Jujur saja, ketika saya belajar Islam, semua keburukan-keburukan dalam Islam itu yang saya pahami Islam sebagai Islam yang radikal sangat jauh berbeda. Selama ini saya menyadari bahwa saya salah. Saya mengetahui Islam hanya buruknya. Saya mengetahui hanya dari perkataan-perkataan mulut ke mulut. Masya Allah, Allah beri saya hidayah. Bahkan Allah bantu saya dalam bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan dan mempertebal akidah saya. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ketika saya masuk ke kelas 3 ya, dimana iman saya masih sangat terguncang di situ. Jujur, ya Allah, saya mulai meragukan tentang kekristenan saya. Kenapa saya lebih pro ke Islam? Kenapa saya hati saya lebih ke Islam, dalam artian saya lebih mencintai Islam. Saya lebih kayak Islam ini benar. Saya mengakui secara tidak langsung saya seperti Islam ini hangat, Islam ini indah. Subhanallah. Pelan-pelan saya mulai meragukan keimanan saya dalam Kristen. Jujur saja, bukan hanya dari keislaman saya yang saya pelajari, melainkan juga dari cara beribadahnya umat Kristen. Mohon maaf ya, banyak anggapan murtadin bahwasanya mereka murtad dikarenakan lagu-lagu rohani. Cuman saya mau menerangkan sedikit analogi, bukan hanya sedikitnya. Mungkin ini jadi bahan dasar pemikiran orang lain yang mau murtad karena lagu rohani. Ada kalanya bukan hanya lagu rohani yang dapat menyentuh hati. Lagu dunia juga dapat menyentuh hati, Bu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau anak muda serta teman sebaya saya yang mau murtad karena lagu rohani, tolong dipikirkan untuk kedua kalinya, karena selain dari lagu rohani, lagu dunia pun itu sangat menyentuh. Jadi sedikit tidak logika kalau hanya saja bisa murtad karena lagu ya. Sedikit tidak logika. Kemudian juga
Saya mau menerangkan bahwasannya di kelas 3 itu saya mulai melenceng ya. Yang tadinya saya ke gereja, saya izin pamit ke gereja, saya malah pergi ke musola. Masya Allah. Karena jujur saja ketika saya berada dalam musola, rasanya itu adem. Seperti inilah tempat saya. Ini saya di sini tuh nyaman. Saya suka hawa-hawanya. Saya suka dengan keberadaan masjid dan atau musola. Itu membuat saya sedikit demi sedikit menjauh dari gereja, sedikit demi sedikit menjauh dari agama Kristen. Jujur saja, semakin lama, semakin jauh, saya semakin nyaman terhadap Islam. Saya semakin nyaman dengan keindahannya. Saya semakin nyaman dengan ajarannya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit itu masuk ke dalam hati saya. Bagaimana cerita-cerita Nabi Muhammad, bagaimana cerita kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad. Masya Allah, sedikit demi sedikit itu tertanam dalam hati saya, membuat saya paham tentang Islam itu bukan sekedar paham, tapi mau juga menjadi penegak kebenaran yang sesungguhnya. Seperti itu. Sesungguhnya juga saya sedikit malas ke gereja saat itu, jujur, dikarenakan doktrin-doktrin dari pemuka agama yang menjelaskan keburukan tentang Islam itu. Islam ini seperti ini, Islam itu seperti itu. Lihat itu mereka, lihat bom ini, lihat ini bom itu. Saya yang sudah tahu kebenarannya merasa seperti kenapa pemuka agama saya malah menjelek-jelekan agamanya orang lain. Sangat disayangkan, saya yang sudah mempelajari dan saya yang sudah mengetahui apa fakta di balik ajarannya Islam yang sesungguhnya, dengan pendeta yang mengatakan Islam itu buruk, merasa saya jadi sedih sendiri dengan kekristenan saya. Alhamdulillah, ketika saya merasakan jiwa keimanan saya mulai hilang sedikit demi sedikit, saya masuk ke dalam ajaran Islam. Saya mendapatkan sesuatu yang baru, saya mendapatkan sesuatu kenyamanan yang baru. Semakin lagi saya belajar, semakin belajar, giat dan juga mempelajari jejak-jejak Nabi Muhammad, bagaimana beliau hidup, bagaimana cara hidupnya. Masya Allah, kisah-kisah Nabi yang membuat kita sedih, terharu. Insya Allah. Nah, singkat cerita, waktu itu saya belajar dan belajar lagi dalam musola. Setiap minggu ada kalanya saya melenceng, bukan ke gereja melainkan ke musola. Saya belajar lebih lagi mengenal Islam. Masya Allah, saya baca terjemahannya dari Al-Quran bahasa Indonesianya. Saya menemukan suatu hukum ketegasan, suatu perintah, suatu peraturan yang jelas, suatu kalimat yang lengkap. Saya menemukan kitab ini bukan kitab sembarangan. Kitab ini bukan sebuah ciptaan manusia. Ini kitab bukan kreatornya ini bukan manusia. Ini benar-benar kitab the real ya. Saya membaca itu penuh dengan kalimat-kalimat Allah. Dan juga saya menemukan bahwasannya Yesus itu dibahas di dalam Al-Quran. Yesus dibahas di dalam Al-Quran, bahkan namanya disebut lebih banyak daripada Muhammad. Inilah kenapa saya bilang lengkap, karena dalam kitab saya, di dalam Alkitab itu tidak ada pembahasan mengenai Muhammad. Atau mungkin saya yang tidak tahu pembahasan mengenai Muhammad dalam Alkitab, tetapi secara gamblang Yesus itu diterangkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, membuat saya wow gitu, semakin tertarik, lebih lagi tertarik. Wow, dahsyat ini kitab. Dari mana dia tahu gitu? Ini bukan sembarangan yang menciptakannya. Saya melihat di sini penciptanya benar-benar dia ini bukan manusia atau bukan sejenisnya. Ini dia the real of God gitu. The real of God, inilah buku ciptaan of God. Inilah the real of book of God ya, yang benar-benar diturunkan
untuk kita gitu. Masya Allah, semakin jatuh hati saya kepada Al-Quran, semakin jatuh hati saya kepada Islam, semakin jatuh hati saya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, dari situ saya lebih mengenal Islam. Dari situ saya mulai mengamalkan ajaran-ajarannya Islam. Oh ya, sedikit cerita, sejak kelas 1 SMA, atau lebih tepatnya sejak SMP, saya sudah berhenti makan babi. Alhamdulillah, saya sudah berhenti makan daging babi, makan daging haram. Alhamdulillah, sampai saat itu diolok-olok bahwasanya saya bukan orang Batak, saya ini bukan orang Kristen, kamu nih seperti orang Islam saja, tidak makan babi, mengharam-haramkan sesuatu yang sudah halal di dalam agama kita. Orang tua saya berkata seperti itu. Masya Allah. Ya gimana pun saya sudah tahu saya harus jauhkan. Masya Allah. Meskipun begitu, Allah tetap baik, Allah tetap bermudah jalan saya untuk berhijrah, menjauhkan segala makanan-makanan haram itu daripada saya. Masya Allah. Alhamdulillah, lanjut lagi ceritanya. Ketika saat itu kelas 12, di mana saya memikirkan bagaimana masa depan saya, apakah saya akan pergi dari rumah atau akan terang-terangan mengatakan kalau saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, atau saya pergi ke pesantren atau semacamnya. Masya Allah, di situ saya memikirkan bagaimana masa depan saya. Sewaktu-waktu saya berpikir seperti ini, sudah sewaktunya, jika memang saya jika saya sudah siap, lebih baik 3 tahun setelah saya kuliah saya akan mualaf. 3 tahun setelah kuliah, itu rencana awal saya. Entah kenapa Allah itu maha baik. Justru sama seperti yang saya katakan tadi, apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah, dan apa yang salah menurut kita belum tentu salah menurut Allah. Allah tunjukkan mukjizatnya kepada saya, yang seharusnya saya mualaf 3 tahun setelah kuliah. Masya Allah, sekarang saya masuk ke semester 3. Masya Allah, benar-benar tidak terduga mukjizat Allah. Saya mualaf pada saat saya masih kuliah, dan saat saya belum mempunyai apa-apa. Dalam istilah, keimanan saya diuji di sini. Di dalam hati saya tiba-tiba tergerak, tidak, udah cukup, saya sudah tahu kebenarannya, saya tidak mau menunggu lagi, sudah saatnya. Entah kenapa hati saya yang berpikir dan berencana untuk 3 tahun lagi untuk mualaf setelah kuliah, tiba-tiba hati saya langsung, jangan, langsung saja. Benar-benar kayak hidayah itu datang benar-benar bertepatan waktu. Alhamdulillah, itu pada saat itu juga, alhamdulillah, besoknya saya mualaf. Masya Allah, saya datang ke masjid bersama dengan teman saya. Saya panggil dia, ayo kita, aku minta tolong, ayo kamu bantu saya mualaf, saya bantu saya untuk menjadi seorang muslim. Dia sedikit terkejut dalam artian, apakah ini benar, apakah kamu serius atau tidak bermain-main. Masya Allah, di situ entah kenapa bukan saya, tapi seperti sesuatu yang datang kepada saya, langsung menggerakkan hati saya, langsung sudah saatnya, inilah saatnya. Masya Allah, di situ hati saya benar-benar tergerak. Tidak ada berpikir setelah 3 tahun kuliah, atau setelah kaya, atau setelah mapan. Entah kenapa, ini mungkin mukjizat Allah. Saya rasakan saatnya kamu benar, saatnya kamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah, saatnya saya benar, saatnya saya menegakkan kebenaran. Masya Allah. Di situ saya langsung hubungi teman-teman saya datang, dalam artian datang ke masjid. Ayo mualafkan saya mau mualaf, saya mau menjadi Islam, saya mau memeluk Islam. Jika dibandingkan kehidupan saya yang lalu, bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan teman-teman seperti mereka yang mau menjelaskan dan membeberkan tentang Islam yang sesungguhnya, yang mau menyelamatkan saya,
yang mau membantu dan mensupport saya. Masya Allah, saya ini dulu demi Allah Ta'ala, saya sangat benci Islam. Bahkan dalam artian itu kitabnya umat Islam, dalam artian saya sangat hinakan. Masya Allah, demi Allah saya sangat menghinakan Islam. Tapi entah kenapa, Alhamdulillah Allah beri saya hidayah menjadi Islam. Alhamdulillah. Kemudian lanjut cerita, saya menjadi seorang mualaf. Saya dimualafkan, aduh nggak bisa berhenti menangis di situ, berada di pelukan teman saya. Insya Allah, saya sudah Islam. Saya sudah terbebas dari ajaran sesat. Masya Allah, ada rasa kayak terbang, ada rasa seperti selamat, bahagia, sukacita. Masya Allah, sungguh bahagianya hari itu saya rasakan benar-benar sebaik ini Allah. Dia mau mengatur, dia mau membimbingku. Yang seharusnya 3 tahun setelah kuliah, Allah jadikan mualafku besok pada hari Minggu tanggal 27. Masya Allah, pada saat itu hari Minggu, saya mualaf. Masya Allah, bahagia sekali rasanya waktu itu. Dan pertama kali sholat, saya sangat ingat, saya sholat zuhur, diajari oleh teman saya. Masya Allah, sujud di dalam tempat ibadahnya. Masya Allah, sujud pertama kali itu sujud, alhamdulillah, akhirnya ini yang saya pelajari dari waktu saya masih membenci sampai sekarang saya sudah Islam. Inilah sujud saya, ya Allah. Inilah sujud saya, ya Allah. Saya sudah menjadi Islam, ya Allah. Saya sudah mengikuti ajaran-Mu, ya Allah. Saya sudah menjadi orang yang lurus, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Sangat bahagia di situ. Di situ membuat saya sangat bersyukur. Saya menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang saya paling cintai. Insya Allah. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai keraguan di luar sana, yang belum 100% hatinya, marilah, sudah saatnya kawan, kau tegakkan kebenaran. Sudah saatnya Islam berdiri. Sudah saatnya kita memberantas fitnah-fitnah tentang Islam, kawan. Sudah saatnya kita sadar yang salah dan yang benar itu siapa. Sudah saatnya kita bangkit. Masya Allah. Tidak usah gentar, ayo kita maju bersama-sama. Masya Allah. Kemudian lanjut cerita yang tadi. Setelah saya bersyahadat, sholat pertama kali, sholat zuhur, saya pulang. Entah bagaimana cara saya beribadah, saya bingung. Di antara harus tetap berada di rumah karena situasinya pandemi, orang tua saya melarang untuk keluar beribadah di masjid, dilarang beribadah di rumah, kesusahan karena takut ketahuan. Jujur saja takut ketahuan. Maka saya putuskan saya beribadah diam-diam, karena pada waktu itu juga orang tua saya itu menyediakan celana sehari-hari itu saya dipakaikan celana pendek, bukan celana panjang. Dan juga syarat sholat itu kan harus bisa menutupi dengkul atau di atas mata kaki. Dan pada saat itu saya memakai hanya celana boxer di atas dengkul. Saya bingung bagaimana cara saya sholat.
Saya tanya ke teman saya, bagaimana nih saya bisa sholat, bagaimana saya bisa menyembah Allah. Masya Allah, beliau sarankan, sudah, apa yang bisa menutupi kakimu di situ, dan juga apapun itu, tutupilah kakimu. Akhirnya saya berpikir buat menutupi kaki saya dengan bantal. Masya Allah. Dengan bantal waktu itu ya, saya tutupi kaki saya. Karena saya tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk, takut ketahuan, saya putuskan sholat sambil tidur secara diam-diam. Saya letakkan bantal di atas kaki saya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu momen-momen yang benar-benar uh, tidak bisa dijelaskan bagian seperti apa ya. Merasakan ujiannya. Saya letakkan kaki saya di bawah bantal. Saya sholat dalam tidur, dalam artian tidur terlentang. Saya sholat 4 rakaat, Masya Allah, tetap dengan bimbingan teman-teman bagaimana cara sholat yang baik dan benar, dengan baca-bacaannya. Alhamdulillah, teman-teman saya yang mengajarkan saya untuk sholat, alhamdulillah, saya berharap amal-amal beliau diterima, amal-amal beliau semakin banyak, karena beliau telah mengajarkan saya sholat ya. Saya sholat di atas kasur ditutupi dengan bantal. Masya Allah. Kemudian setelah seminggu di situ, merasakan bagaimana susahnya beribadah. Teman saya menganjurkan, saya punya saya kenal seseorang yang bisa membantu mungkin, dalam artian ayo kita belajar bersama-sama, kita berhijrah bersama-sama, mari kita menempuh, mari kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Masya Allah. Hingga saya putuskan saya terbang ke Makassar. Saya menempuh hidup baru di Makassar. Saya datang kepada seseorang yang bernama Zulkifli M. Abbas atau Abah ya, karena beliau sudah mengangkat saya sebagai anaknya. Saya datang kepada beliau dengan tujuan mau belajar, Masya Allah, dengan tujuan meminta perlindungan atau legalitas keislaman saya. Masya Allah, beliau sangat baik orangnya. Nggak bisa dipungkirin juga, ketika saya meninggalkan keluarga saya, itu adalah momen yang paling sedih. Karena jujur, saya tidak pernah berpisah dari orang tua saya. Itu adalah momen yang paling sedih, asli. Itu paling sedih. Itu yang paling menggugah hati saya, yang paling mematahkan hati saya, itu melihat adik saya, orang tua saya, saudara saya harus meninggalkan mereka. Dalam artian ya bukan meninggalkan secara permanen, saya akan kembali pada saatnya. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka sewaktu saya pergi. Apalagi saya sudah menjadi seorang muslim. Masya Allah. Ada satu kalimat yang saya ingat sampai saat ini. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang masih ragu, saya berharap kalimat ini bisa menghilangkan keraguan kalian. Sesungguhnya ketika kita nanti meninggal, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, bukan keluarga, bukan harta, bukan jabatan, bukan wanita atau siapapun itu, kecuali amalmu. Amalmu lah yang menemanimu nanti.
Sama seperti perjalanan saya, bukan keluarga saya, bukan harta, bukan mencari kekayaan, tetapi saya mencari ilmu dan orang-orang dekat saya, mau gimana pun menarik saya untuk kembali dalam Kristen, dan orang-orang terdekat saya yang mencoba menarik saya untuk kembali ke Kristen tidak akan bisa. Saya mohon maaf. Inilah ajaran yang saya pilih, inilah iman yang saya pilih, iman sebagai Islam Muslim. Bagi saya Islam itu indah. Saya sudah jatuh cinta kepada Islam. Insyaallah Allah berikan hidayahnya terus menerus kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan ragu kepada Islam. Ingat, bukan keluarga, bukan harta, bukan jabatan ataupun wanita ataupun saudara laki-laki atau saudara perempuan. Hanya satu yang menemanimu nanti, yaitu amalmu. Masya Allah, yang menemanimu adalah amalmu. Jadi jangan ragu kepada Islam. Mari maju, mari tegakkan kebenaran. Sudah cukup berada dalam belakang panggung. Saatnya kamu menegakkan kebenaran. Saatnya kamu memperlihatkan jati diri kamu siapa sebenarnya. Masya Allah. Saya berharap cerita saya bisa menginspirasi teman-teman. Saya berharap bisa membangkitkan semangat teman-teman yang mau mualaf, yang sedang belajar. Semoga kita termasuk salah satu orang yang bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan berhenti menyerah. Jangan berhenti untuk berjuang. Jangan pernah menyerah. Ingat, hidayah akan datang kepada siapapun, asal bagaimana kita menjemput hidayahnya. Hidayah bukan hanya datang kepada saya, tapi juga bisa datang kepada teman-teman, asalkan hidayah itu kita bisa rasakan dan bisa kita jemput. Masya Allah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar. Biarlah kita dimatikan dalam La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih yang telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung saya, kepada teman-teman saya, kepada guru-guru saya. Alhamdulillah, semoga amalmu diterima. Semoga engkau dijauhkan dari api neraka. Semoga kamu mendapat hidayah. Alhamdulillah, semoga diluruskan jalan kita. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah godaan setan dan jin daripada kami, daripada orang-orang yang mau belajar tentang agamamu, daripada fitnah-fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Semangat, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Carilah kebenaran. Sesungguhnya kebenaran yang paling benar itu hanya ada pada Islam. Allahu Akbar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.